Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami dari kelompok pertama dan saya sendiri sebagai moderator. Yang pertama, pengertian kepribadian konselor. Kepribadian dalam bahasa Inggris adalah personality, istilah itu berasal dari bahasa Yunani, yang itu persona, yang berarti topeng atau personal artinya menembus. Dalam kajian Islam, kata kepribadian padanan katanya adalah kata syahiyah. Jadi dalam psikologi Islam, kepribadian Islam syahiyah Islamiyah memiliki arti serangkaian perilaku normatif manusia, baik sebagai makhluk hidup maupun makhluk sosial. Normanya diturunkan dari ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dari beberapa pendapat para ahli, kita dapat memahami bahwa kepribadian adalah semua semua perilaku dalam kebiasaan individu yang terhimpun dalam diri dan digunakan untuk bereaksi dan berinteraksi serta menyesuaikan diri terhadap segala rangsangan baik dalam maupun di luar. Ada beberapa kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang konselor, yang diantaranya adalah empati. Empati ini merupakan kemampuan seorang konselor untuk merasakan secara tepat apa yang dirasakan dan apa yang dialami oleh konseli atau klien. Ketika si klien ini menceritakan permasalahannya kepada konselor, lalu konselor menunjukkan kepeduliannya kepada konseli, misalnya melakukan dengan cara memeluk atau memegang tangan si konseli dengan tujuan agar si konseli ini merasakan nyaman dan aman ketika berada di dekat konselor. Lalu yang kedua adalah respect. Respect ini merupakan kemampuan secara tidak langsung bahwa konselor harus menghargai dan menerima apa adanya keberadaan si konseli. Ketika si konseli menceritakan permasalahannya dan ingin memutuskan sesuatu dalam permasalahan yang dihadapi, konselor harus menghargai dan menerima apa adanya tanpa menilai dan mencela. Lalu yang ketiga adalah kemampuan. Kemampuan ini sangat penting yang dimiliki oleh konselor. Banyak sekali yang dimiliki oleh konselor, misalnya tanggung jawab, berwibawa, memahami isu-isu kebikaan, memiliki akhlak yang baik dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah kesiapan. Kesiapan ini sangat perlu dalam kegiatan konseling karena dalam kegiatan konseling membutuhkan kesiapan konselor yang akan menjadikan kelancaran dalam kegiatan tersebut. Lalu yang kelima adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini menunjukkan konselor menunjukkan dirinya sebagai dirinya sendiri, bukan diri orang lain. Misalnya seorang konselor ini harus memiliki prinsip hidup, komitmen yang baik, nilai-nilai yang baik dan sebagainya. Lalu ada beberapa komponen standar yang dirumuskan oleh organisasi APKIN. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seorang konselor harus mempunyai pedoman hidup yang berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Perilaku dan sikap yang dilakukan dalam kehidupan sehari-harinya, konselor misalnya melakukan saling menghargai sesama lain, membantu, menasehati, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian konselor. Menunjukkan integritas atau konsisten pada prinsip yang dibuat
konselor itu, misalnya konselor harus memiliki sikap jujur, tanggung jawab, berperilaku baik, dan tidak pelin-pelan. Lalu yang kestabilan ini, konselor menunjukkan keseimbangan etika dan perilaku untuk menjadi cerminan bagi konseli atau klien. Yang ketiga adalah memiliki kesadaran diri dan komitmen terhadap etika profesional. Konselor ini harus menunjukkan jiwa konselornya yang profesional dengan beretika yang baik, berakhlak yang baik. Itu untuk menjadi cerminan hidup bagi konseli. Lalu yang keempat adalah mengaplikasikan kolaborasi internal di tempat dan secara eksternal antar profesi. Maksudnya dari kolaborasi internal di tempat, misalnya guru BK berkolaborasi dengan guru BK yang lainnya dengan mempererat hubungan satu sama lain. Misalnya guru BK yang satu mengerjakan tugas ini, guru BK yang satunya tugas ini. Yang eksternal pada antar profesi, misalnya guru BK menunjukkan komunikasi atau interaksi dengan guru yang lain, dengan murid-muridnya, dengan karyawan yang lain. Lalu yang terakhir adalah berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi, bimbingan dan konseling. Konselor harus aktif dan kreatif dalam kegiatan organisasi, misalnya dalam organisasi BK di Indonesia yang terbesar adalah APKIN. Organisasi memerlukan konselor karena keaktifan dan kreativitasnya yang akan menjadikan sebuah kegiatan dan menjadikan kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, karena konselor memiliki kepribadian yang ditentukan seperti kesiapan. Kemudian seorang tokoh besar yaitu Kavanagh merekomendasikan 12 kualitas pribadi seorang konselor. Di antaranya yaitu yang pertama adalah pemahaman tentang diri sendiri, kompetensi keadaan psikologi konselor yang baik, dapat dipercaya, kejujuran, memiliki kekuatan untuk mengayomi klien, kehangatan, pendengar yang aktif, kesabaran, kepekaan, kebebasan, dan juga kesadaran. Yang selanjutnya adalah beberapa hal yang dapat mempengaruhi konselor berperilaku secara tepat terkait dengan perspektif nilai. Yang pertama adalah konselor memiliki kualitas pribadi yang positif, yaitu seorang konselor harus memiliki kepribadian dengan kualitas yang positif dalam segala aspek maupun dalam segala bidang. Dan yang kedua adalah kemampuan memahami isu-isu etis dalam konseling. Dalam proses konseling, di mana seorang konselor harus memahami secara kompleks mengenai isu-isu yang etis. Dan yang ketiga adanya kesadaran kultural dalam konteks multibudaya. Seorang konselor harus memiliki kesadaran mengenai kultural multibudaya dalam lingkungan masyarakat. Dan yang keempat adalah konselor dapat membangun kualitas hubungan konselor dan klien yang efektif, yaitu di mana hubungan konselor tersebut memiliki kualitas hubungan yang baik terhadap klien, serta dalam proses konseling tersebut maka akan berjalan dengan efektif.
Kemudian yang terakhir adalah konselor mampu memahami prinsip-prinsip keyakinan dan nilai perspektif klien, yaitu dalam proses konseling, konselor harus memahami segala aspek yang ada pada perspektif klien, yaitu mengenai prinsip-prinsip keyakinan dan nilai. Yaitu selanjutnya C. Kompetensi kepribadian seorang konselor. 1. Menampilkan kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kepribadian konselor beriman dan bertakwa tersebut adalah kepribadian yang merujuk kepada Al-Quran atau berpedoman pada Al-Quran. Pribadi yang tidak meragukan Al-Quran sebagai petunjuk agar menjadi insan yang bertakwa. 2. Konsisten dalam menjalankan kehidupan beragama dan toleran terhadap pemeluk agama lain. Ibadah yang benar dan disiplin yang dilakukan oleh konselor akan terlihat dari perilaku atau akhlaknya sehari-hari, karena Muhammad Anis menyatakan bahwa akhlak adalah nilai pemikiran yang telah menjadi sikap mental yang mengakar dalam jiwa lalu tampak dalam bentuk tindakan atau perilaku yang bersifat tetap, natural, dan refleks. 3. Berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Akhlak merupakan bentuk kepribadian. Konselor mesti berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Akhlak sama dengan sikap, perilaku, atau kebiasaan individu. Akhlak dapat juga diartikan sebagai kepribadian karena menurut Ibnu Miskawayh menyatakan akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Akhlak sama dengan sikap, perilaku, atau kebiasaan individu. Akhlak dapat juga diartikan sebagai kepribadian. 4. Menghargai dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan untuk memilih. 5. Menjunjung integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. 6. Menampilkan kerja berkualitas tinggi. Adapun kompetensi kepribadian konselor Islami menurut Samsul Munir adalah 1. Seorang konselor harus menjadi cermin bagi konseli. 2. Kemampuan bersimpati dan berempati yang melampaui dimensi duniawi. 3. Menjadikan konseling sebagai awal keinginan bertaubat yang melegakan. 4. Sikap menerima, penghormatan, sopan atau santun, menghargai eksistensi. 5. Keberhasilan konseling adalah sesuatu yang baru dikehendaki. 6. Motivasi konselor. Konseling adalah suatu bentuk ibadah. 7. Konselor harus menempati moralitas Islam, kode etik, sumpah jabatan, dan janji. 8. Memiliki pemikiran positif. Kesimpulan dari makalah kami adalah kepribadian adalah semua bentuk perilaku kebiasaan individu yang terhimpun dalam diri dan lingkungan untuk berinteraksi, menyesuaikan diri segala terhadap rangsangan baik itu di luar dalam dirinya. Seorang konselor harus mempunyai kepribadian yang sehat agar dapat bertindak secara efektif. Kesuksesan praktik konseling sangat tergantung pada kepribadian konselor yang berperan sebagai pemandu, pengarah, dan petunjuk jalan tengah dan solusi. Kualitas kepribadian konselor: pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. 3, memiliki kesadaran diri dan komitmen terhadap etika profesional. Keempat, mengaplikasikan kolaborasi intern di tempat tugas dan secara eksternal antar profesi. Kelima, berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi, bimbingan, dan konseling. Yang kedua, kompetensi kepribadian seorang konselor. Pertama, menampilkan kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, konsisten dalam menjelaskan kehidupan beragama dan toleran terhadap pemeluk agama lain. Ketiga, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur. Keempat, menghargai, berunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualisme, dan kebebasan untuk memilih. Kelima, menjunjung integritas, stabilitas terhadap kepribadian yang kuat. Keenam,
menampilkan kerja berkualitas tinggi. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan makalah kami. Semoga makalah kami bermanfaat untuk kalian semua. Apabila kami kelompok pertama memiliki kesalahan dari segi materi ataupun yang lain, kami dari kelompok pertama tidak malu-malu untuk meminta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.